Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga juga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu masih bisa memberikan pembelajaran untuk kalian dan juga kita semua bisa belajar meskipun dalam kenyataannya pada kondisi saat ini kita masih tetap melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membahas mengenai resensi. Apa itu resensi? Baik, untuk kalian mengetahuinya secara lanjut mengenai resensi, kalian simak video ini sampai selesai. Resensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pertimbangan atau pembicaraan mengenai buku. Bisa disebut juga sebagai ulasan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertiannya, bisa disimpulkan bahwa resensi itu suatu penilaian terhadap karya ilmiah. Nah, karya ilmiah yang dimaksud tersebut baik berupa buku maupun karya seni film atau drama. Sebelum menuju pada tahapan penulisan resensi, terlebih dahulu kita itu harus memahami isi dan sistematika resensi dengan sungguh-sungguh. Nah, apa saja yang menjadi sistematika dari resensi tersebut? Di sini ada memahami isi dan sistematika resensi. Isi resensi itu tentunya merupakan suatu ulasan mengenai kualitas buku yang diresensi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat membaca buku tersebut. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistematika resensi itu ada beberapa sistematika resensi. Yang pertama yaitu judul resensi, yang kedua yaitu identitas buku yang diresensi, yang ketiga yaitu isi resensi buku, dan yang keempat yaitu penutup resensi buku. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sistematika resensi tersebut. Yang pertama, mengenai judul resensi. Nah, dari judul ini semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Jadi judul yang diambil untuk meresensi itu harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu juga, judul yang menarik akan memberikan nilai lebih terhadap buku tersebut. Nah, yang kedua yaitu identitas buku yang diresensi. Apa saja yang harus dicantumkan pada identitas buku yang diresensi tersebut? Yang pertama yaitu judul buku. Judul bukunya apa? Kalau itu buku misalnya. Yang kedua yaitu penulis buku. Penulisnya itu siapa? Yang menulis bukunya itu siapa? Yang ketiga yaitu penerbit buku. Penerbitnya di mana? Di mana tempat penerbitannya? Yang keempat yaitu kota terbit. Nah, kota terbit juga tempat penerbitan tersebut di mana? Yang kelima yaitu tahun terbit, dan yang keenam yaitu tebal buku. Seperti itu. Nah, itu mengenai identitas buku yang diresensi. Yang ketiga yaitu isi resensi buku. Nah, apa saja atau bagian apa saja yang menjadi isi resensi dari buku tersebut? Nah, yang menjadi isi dari resensi buku itu berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Itu mengenai isi resensi buku.
Nah, untuk penutup resensi buku, yang terakhir yaitu penutup resensi buku. Pada bagian penutup, biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Nah, itu yang menjadi sistematika dari resensi. Sebelum kalian menulis resensi, maka sistematika tersebut harus dipahami terlebih dahulu oleh kalian. Di sini Ibu memberikan contoh mengenai resensi. Selanjutnya, setelah tadi kalian mengetahui mengenai sistematika resensi, lalu sekarang bagaimana cara menyusun resensi tersebut? Nah, di sini ada menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Nah, penulisan resensi memiliki tujuan untuk memberitahukan penilaian yang sudah ditimbang dengan baik kepada orang lain. Jadi tujuan resensi itu untuk memberitahukan penilaian yang sudah ditimbang dengan baik kepada orang lain gitu. Penilaian terhadap buku yang kita resensi. Nah, lalu bagaimana cara menyusun resensi tersebut? Yang pertama yaitu mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Nah, identitas buku itu merupakan jati diri buku yang mencangkup judul buku. Yang pertama yaitu judul buku. Yang kedua yaitu pengarang buku tersebut siapa. Yang ketiga yaitu penerbit dan tahun terbit. Tahun terbitnya kapan, penerbitnya di mana, misalnya. Yang keempat yaitu tebal buku, tebalnya seperti apa atau sebagaimana, bagaimana tebalnya, tebal banget atau tidak, misalnya seperti itu. Yang kelima yaitu harga. Nah, harga buku juga harus diteliti ya, harganya berapa misalnya. Nah, yang keenam yaitu ilustrasi sampul. Nah, dari ilustrasi sampul itu, maksud ilustrasi di sana, apakah gambar di sampul atau cover buku tersebut sesuai tidak dengan isinya. Nah, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk meresensi kalian. Jadi jika misalnya ilustrasi yang ada pada buku tersebut tidak sesuai dengan isinya, berarti itu menjadikan kelemahan buku tersebut. Artinya kenapa bisa disebut kelemahan? Karena tidak sesuai antara ilustrasi dengan isi buku tersebut. Itu. Jadi cara menyusun sebuah resensi yang pertama itu harus mengidentifikasi dulu identitas buku yang akan diresensinya. Nah, yang selanjutnya dari cara penyusunan sebuah resensi yang kedua yaitu mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Jadi diungkapkan apa saja yang terdapat pada buku yang akan diresensi tersebut. Nah, resensi itu lebih dikenal dengan istilah ulasan atau bedah buku. Jadi resensi itu dikenalnya itu dengan ulasan atau bedah buku. Nah, hal itu karena memang dalam resensi senantiasa mengulas sebuah buku, baik buku fiksi ataupun non-fiksi, dari sudut pandang penilai atau pembuat resensi dengan berbagai norma-norma atau nilai-nilai yang ada. Nah, biasanya itu informasi dalam resensi terdiri isi dan kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada buku tersebut. Nah, jadi informasi yang ada pada resensi itu merupakan isi, kelebihan, dan juga kekurangan yang ada pada buku tersebut. Nah, berdasarkan objek karyanya, resensi itu terdiri dari bermacam-macam jenis. Resensi ada yang dalam bentuk novel, cerpen, film, drama, dan karya lainnya. Seperti itu. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini, yaitu yang membahas mengenai resensi, Ibu cukupkan sampai di sini. Dan materi mengenai resensi ini belum selesai. Ibu akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semua dapat memahaminya apa yang sudah Ibu jelaskan. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.